Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hakim. Di sini saya akan membuat video remedi tugas geografi. Di sini saya akan membahas tema bab 2, yaitu pengaruh pembangunan wilayah dan revolusi industri terhadap ruang muka bumi dan kesejahteraan. Yang pertama, pengertian pembangunan menurut para ahli. Yang pertama, Emil Salim, Menteri Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan hidup pada 1978 sampai 1983, berpendapat bahwa pembangunan berkesinambungan sebagai suatu proses perubahan yang di dalamnya eksploitasi sumber daya, arah investasi, orientasi pengembangan teknologi, dan perubahan kelembagaan semuanya dalam keadaan yang dalam selaras serta meningkatkan potensi masa kini dan masa depan untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi manusia. Dan yang kedua, menurut para ahli, Nugroho Menuhi berpendapat bahwa pembangunan adalah upaya terkoordinasi untuk menciptakan alternatif yang lebih banyak secara sah kepada setiap warga negara untuk banyak capai aspirasinya yang paling manusiawi. Yang ketiga, menurut para ahli, Ginanjar Kartasasmita berpendapat bahwa pembangunan adalah suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana. Paradigma pembangunan. Pembangunan adalah perubahan yang direncanakan. Perubahan didorong oleh dinamika keterkaitan antar elemen, tatanan loka, serta dukungan faktor non-loka. Permasalahannya adalah arah dan kecepatan perubahan tidak selalu sesuai dengan visinya, sehingga perubahan harus dikelola supaya tujuan dan perubahan itu dapat dirasakan. Yang pertama, ada paradigma modernisasi. Paradigma modernisasi merupakan paradigma yang paling sering dipakai oleh negara-negara berkembang dalam pembangunan organisasi-organisasi pembangunan internasional dan pemerintah. Oke, lanjut ke paradigma dependensia. Paradigma dependensia muncul sebagai reaksi terhadap paradigma modernisasi yang terlalu menekankan faktor eksternal, kemiskinan dan keterbelakangan di negara berketergantungan. Kemiskinan dan keterbelakangan bukan disebabkan oleh faktor budaya dan struktural dalam masyarakat, melainkan faktor eksternal berupa hubungan eksploitatif antara negara berkembang ingin lepas dari kemiskinan dan keterbelakangan, maka harus melepaskan diri dari eksploitasi negara maju dan menghentikan ketergantungannya pada negara maju. Oke, selanjutnya yaitu paradigma kebutuhan dasar. Tujuan paradigma ini adalah mengentaskan kemiskinan dan memperbaiki taraf hidup. Beberapa sasarannya yaitu kebutuhan dasar untuk bertahan hidup seperti makanan dan air yang cukup, dan layanan kesehatan yang memadai dan terjangkau, kesempatan pendidikan yang luas, akses transportasi umum, terwujudnya hak untuk hidup, bekerja, dan mencari nafkah. Adapun beberapa upaya yang dapat dilakukan mencakup perluasan dan peningkatan produksi barang penting, peningkatan pelayanan publik, dan dukungan administrasi organisasi non pemerintah dan kegiatan pendukung.
Oke, selanjutnya paradigma ekologi. Paradigma ini adalah perlindungan sumber daya alam dan ekosistem dari berbagai kerusakan. Pembangunan negara memperhatikan kelestarian sumber daya alam dan ekosistem secara sungguh-sungguh. Mengapa demikian? Tujuannya terciptanya keseimbangan antara aktivitas produksi dengan dukungan ekosistem. Kelestarian ekosistem harus diperhatikan dengan kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya. Lanjut kita ke paradigma pembebasan. Paradigma pembebasan muncul dengan pembebasan pangan harus disamakan dengan proses pembebasan masyarakat dari penindasan. Pandangan ini merupakan reaksi terhadap paradigma modernisasi yang tidak bisa dihilangkan dari penindasan. Ideologi paradigma ini adalah pembebasan demokrasi, partisipasi warga segera, dan kemandirian atau kemampuan menolong diri sendiri. Tujuan pengembangan paradigma ini adalah untuk membebaskan masyarakat dari penindasan struktural dan mewujudkan masyarakat demokratis. Dengan demikian terbentuk transformasi menyeluruh pada sistem politik, ekonomi, sosial, dan yang kemudian diikuti dengan peningkatan kesadaran kritis warga negara. Lanjut, pembangunan era revolusi industri 4.0. Oke, yang pertama revolusi industri 1.0. Revolusi industri 1.0 atau revolusi generasi pertama merupakan revolusi tahap awal yang terjadi pada abad ke-18. Awalnya saat itu banyak pekerjaan yang masih mengandalkan tenaga manusia dan hewan. Namun setelah terjadi revolusi industri 1.0 ditandai dengan adanya penemuan sebuah alat tenun mekanis dengan menggunakan mesin uap. Semuanya mulai berubah meskipun jumlah produksi meningkat akibat tenaga hewan dan manusia yang tidak banyak digunakan mengakibatkan munculnya pengangguran. Lanjut ke revolusi industri 2.0. Menurut Collill 2019, revolusi industri 2.0 terjadi pada abad ke-19 sampai abad ke-20 dengan ditandai munculnya listrik yang membuat biaya produksi jauh lebih murah dari sebelumnya. Pada tahun 1913 tercipta sebuah lini produksi yang menggunakan ban berjalan. Penemuan ini mengakibatkan produksi mulai berkembang pesat dan dapat dilakukan secara massal. Pada masa saat itu, pekerja dilatih untuk bekerja sesuai dengan bidangnya masing-masing. Saat itu, mobil diciptakan untuk memudahkan proses produksi di pabrik karena sebelumnya alat transformasi darat menggunakan tenaga hewan dan manusia. Lanjut ke revolusi industri 3.0. Jika pada revolusi industri 2.0 kegiatan produksi barang masih menggunakan tenaga manusia, setelah terjadi revolusi industri 10 tenaga manusia tidak terlalu diperlukan. Revolusi industri ini menandai berakhirnya abad industri dan menggantikannya dengan abad informasi. Era revolusi industri 3.0 ditandai dengan teknologi informasi dan penggunaan elektronika menggunakan otomatisasi informasi, sistem komunikasi, produk teknologi digital membuat penyebaran informasi semakin cepat. Produk teknologi digital membuat penyebaran informasi semakin cepat. Lanjut ke revolusi industri 4.0. Era revolusi industri 4.0 berawal pada 2018 hingga sekarang.
Revolusi ini menyatukan kedua teknologi, yaitu otomatisasi dan siber. Berbeda dengan revolusi sebelumnya, Industri 4.0 mengembangkan Internet of Things bersamaan dengan teknologi baru dalam bidang robotik dan sains. Lanjut ke revolusi Industri 5.0. Revolusi Industri 5.0 dimulai ketika Industri 4.0 sudah mencapai puncaknya dan para pakar berpendapat bahwa era 4.0 disempurnakan lagi. Industri 4.0 yang mulai diperkenalkan sejak 2011 dimaksudkan untuk memodernisasi proses bisnis terutama pada industri manufaktur. Pada 2017, Jepang pertama kali memperkenalkan visi revolusi Industri 5.0. Saat itu, konsep ini mereka sebut sebagai Society 5.0 pada pameran CPX di Jerman. Yaitu Industri 4.0 mengagungkan wacana bahwa AI akan menggantikan manusia. Industri 5.0 justru tidak beranggapan demikian. Sebagai penyempurna era 4.0, adanya teknologi seperti AI dan robot justru hadir untuk bekerja sama dengan manusia. Revolusi Industri 5.0 mendorong efisiensi serta produktivitas berkat adanya teknologi yang dimanfaatkan oleh kecerdasan manusia. Itu saja teman-teman pembahasan di bab 2 kali ini. Apabila ada kurang dan kesalahan kata, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.